Sudah terjadi adalah telah terjadi penggeledahan atau operasi tangkap tangan di Kementerian Perhubungan yang sudah terjadi sejak siang tadi dan masih berlangsung hingga saat ini. Tepatnya ada di lantai 12, yaitu di bidang perkapalan. Sampai saat ini dugaannya adalah ini terkait dengan pungli perizinan. Tetapi secara spesifik masih kami gali lagi informasinya. Dan sebelumnya memang Menteri Perhubungan sudah menyebutkan dalam waktu 1 bulan terakhir ada indikasi satu pungli yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan dan tim internal dari Kementerian Perhubungan sudah melakukan investigasi internal dan melaporkan hasilnya kepada kepolisian. Jadi peristiwa yang terjadi hari ini adalah ujung dari laporan yang diberikan oleh tim internal Kementerian Perhubungan kepada kepolisian. Pemirsa, kami akan kembali memantau kondisi terkini di Kementerian Perhubungan. Rekan kami Stella Now. Stella? Iya, Zilvia. Setelah Kapolri tiba di gedung Kementerian Perhubungan, informasi terkini apa lagi yang ada di sana? Ya, tadi kami sempat mendatangi atau mewawancarai Kapolri untuk mengetahui seperti apa informasi yang sudah diterima oleh Kapolri. Tapi Kapolri sendiri menyatakan akan menunggu Presiden Joko Widodo nantinya akan menggelar konferensi pers langsung bersama dengan ada Kapolri Tito Karnavian, kemudian juga Kapolda Metro Jaya, Iriawan yang akan memberikan keterangan langsung terkait proses penggeledahan hari ini. Kami masih menunggu kedatangan dari Presiden Joko Widodo karena tadi kami mendengar informasi dari pihak keamanan dari kepolisian Polri bahwa Presiden Joko Widodo akan segera tiba di halaman maksud kami di Kementerian Perhubungan untuk melihat langsung. Karena kalau kita lihat sebenarnya ini kejadiannya bersamaan dengan apa yang sedang dibahas oleh Presiden Joko Widodo siang tadi di Istana Negara saat menggelar ratas. Presiden tengah menggodok sebuah paket kebijakan hukum. Dan di saat tengah membahas itu ternyata beberapa menit kemudian pihak dari Polda Metro Jaya berhasil juga melakukan penggeledahan di Kementerian Perhubungan. Ada 2 lantai, yaitu lantai 6 dan lantai 12, yang ternyata selama 1 bulan terakhir ini sudah diawasi oleh badan internal dari Kementerian Perhubungan sendiri dan sudah dilaporkan langsung oleh Menteri Perhubungan Budi Karya kepada Kapolri dan juga Kapolda Metro Jaya untuk ditindaklanjuti. Kami masih menunggu di sini semua pihak keamanan dan juga awak media tengah bersiap karena Presiden Joko Widodo sebentar lagi akan tiba. Stella, di mana posisi Anda saat ini? Apa berada di lantai 12 untuk melihat langsung penggeledahan atau di mana? Zilvia, boleh Anda ulangi? Baik pemirsa, baru saja Presiden Joko Widodo tiba di Kementerian Perhubungan. Presiden Joko Widodo langsung masuk ke dalam dan tampaknya akan segera menuju ke lantai atas untuk memantau langsung penggeledahan yang saat ini masih berlangsung. Untuk melihat. Ya, ini dia Presiden Joko Widodo sedang menuju ke lift, akan ke lantai atas. Sebelumnya ada Kapolri, sekarang Presiden Joko Widodo sudah tiba pula di Kementerian Perhubungan. Tampaknya Presiden menaruh perhatian yang besar. Tadi sebelumnya di Istana Kepresidenan juga sudah menggelar rapat terbatas yang intinya mengenai reformasi hukum. Dan ini adalah salah satu wujud penegasan Presiden datang langsung ke gedung Kementerian Perhubungan untuk memantau langsung. Ini informasinya terkait dengan pungli perizinan. Serta dari Kementerian Perhubungan berjaga di sekitar lokasi, baik maupun di dalam lift ataupun juga di sekitar lokasi. Informasi yang kami terima, pegawai yang ditangkap oleh kepolisian adalah pegawai setingkat kepala seksi dengan nilai sekitar ratusan juta rupiah. Ya, kalau informasi awal ini betul, pegawai setingkat kepala seksi, kemudian nilainya ratusan juta rupiah, ini juga menjadi pertanyaan kenapa Presiden Joko Widodo langsung datang
untuk memantau situasi di gedung Kementerian Perhubungan. Apa sebetulnya urgensinya? Nanti kita akan gali lebih dalam lagi, pemirsa. Informasi terkini adalah kami akan bacakan kronologi operasi tangkap tangan yang dilakukan kepolisian hari ini di Kementerian Perhubungan, pemirsa. Tadi sekitar pukul 13.45, personal kepolisian dari Barreskrim Polri mendatangi gedung Kementerian Perhubungan di Jalan Medan Merdeka Barat. Kami akan lanjutkan lagi kronologinya, pemirsa. Saat ini kami sedang mencoba menghubungi dari Jubir Kepresidenan Johan Budi. Selamat sore, Pak Johan Budi. Selamat sore juga. Ya, Pak Johan Budi, tadi baru saja Presiden datang langsung ke Kementerian Perhubungan. Ini pertama kalinya seorang Presiden langsung memantau operasi tangkap tangan. Apa sebetulnya makna yang ingin disampaikan Presiden? Jadi ini ya, ini perlu sedikit diluruskan. Sebenarnya Pak Presiden bermaksud untuk melihat bagaimana pelayanan publik secara langsung ya, dalam hal ini di kementerian dan lembaga. Nah, salah satunya bertepatan dengan apa yang dilakukan oleh pihak Polri di Kementerian Perhubungan. Ya. Ini mengenai pungli di Kementerian Perhubungan. Jadi bukan soal OTT-nya, tapi berkaitan dengan perbaikan pungli. Presiden sering memperoleh laporan dari masyarakat mengenai pelayanan publik di kementerian dan lembaga. Tadi baru saja selesai dilakukan rapat terbatas ya, berkaitan dengan apa yang disebut dengan reformasi hukum. Salah satu tadi yang dicanangkan adalah perbaikan di fungsi-fungsi pelayanan publik di kementerian dan lembaga. Nah, bertepatan dengan itu tadi Kapolri melaporkan bahwa baru saja Polri melakukan tangkap tangan berkaitan dengan pelayanan publik ya. Ini kalau nggak salah izin pengurusan kapal di Kementerian Perhubungan. Jadi yang dilihat bukan soal OTT-nya, tapi bagaimana perbaikan pelayanan publik itu. Karena itu Presiden tadi telah memperoleh laporan dari Kapolri, kemudian meninjau apa yang dilakukan oleh pihak Polri itu. Baik, Pak Johan Budi, kita tahan dulu sebentar. Saat ini sepertinya sedang ada akan digelar konferensi pers di lantai 6. Untuk membentuk OPP, Operasi Pemberantasan Pungli, baru dibicarakan. Rapat selesai, saya mendapatkan laporan dari Kapolri bahwa di Kementerian Perhubungan telah ditangkap adanya buku pelaut dan juga surat kapal yang angkanya ada yang ratusan ribu, ada yang juga jutaan. Tadi hanya ingin melihat dan ingin memastikan kepada seluruh lembaga, pada seluruh instansi, mulai sekarang ini hentikan yang namanya pungli, terutama yang berkaitan dengan pelayanan pada masyarakat, pelayanan pada rakyat. Stop, hentikan. Karena sekarang sudah ada yang namanya OPP. Sudah kejadian seperti ini. Saya sudah perintahkan tadi ke Kementerian Perhubungan, ke Menpan, ya tangkap, langsung pecat yang berhubungan dengan ini. Sudah, itu aja.
Pemirsa, kami akan langsung bergabung dengan staf khusus dari Kementerian Perhubungan dengan Dewa Made Sastrawan. Selamat sore, Pak Made. Selamat sore. Ya, Pak Made, terkait dengan operasi tangkap tangan yang dilakukan hari ini, tadi kepolisian baru saja mengatakan sudah ada 6 orang yang ditangkap dan 2 diantaranya adalah staf dari Kementerian Perhubungan. Apakah sudah diketahui, Pak, identitasnya? Identitasnya sementara sudah diketahui oleh polisi. Jadi karena semua proses ini sudah diserahkan kepada aparat hukum, jadi kami serahkan kepada aparat hukum mengungkap sepenuhnya. Pak Made, sebetulnya bagaimana ini katanya kalau diurus secara online, seharusnya uang itu dibayarkan secara online dan tidak ada uang yang ditemukan di ruang pelayanan terpadu satu atap. Proses pelayanan itu sebetulnya selama ini seperti apa? Pelayanan online itu memang sudah merupakan upaya yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan untuk tidak terjadi praktek pungli tersebut. Yeah. Dan pelayanan itu sudah berjalan. Nah, rupanya sekarang ada oknum-oknum yang mencoba untuk menggunakan celah-celah lain seperti yang kita temukan pada hari ini. Pengawasan ini selama ini bagaimana, Pak? Karena kan ini katanya sudah berlangsung dalam waktu yang lama. Kenapa baru bisa ditemukan hari ini? Proses pelayanan itu sebenarnya yang online itu sudah dimulai sejak beberapa bulan yang lalu dan sudah berjalan dengan baik. Dan kebetulan Pak Menteri Perhubungan ketika mulai menjabat di sini itu mencoba untuk melakukan pengecekan dan menenggarai terjadi lagi praktek-praktek seperti itu kurang lebih 1,5 bulan yang lalu. Dan untuk itu Pak Menteri bekerja sama dengan Pak Kapolri untuk melakukan penyidikan. Dan hari ini kebetulan penyidik Polri mengungkap apa yang ditenggarai terjadi sejak 1,5 bulan yang lalu. Ada beberapa PT yang disebutkan oleh tadi Kabid Humas Polda Metro Jaya mengatakan ada beberapa PT, diantaranya tadi ada PT CIS dan PT lain-lainnya. Sebetulnya hubungan mereka dengan Kementerian Perhubungan selama ini seperti apa? Pelaku usaha apa mereka, Pak? Saya kira nanti pihak kepolisian akan mengungkap itu sepenuhnya ya. Jadi sudah dikatakan tadi bahwa akan dari temuan pada hari ini akan dilakukan pendalaman. Nanti kami dari Kementerian Perhubungan tinggal menunggu apa yang akan penyidikan lebih lanjut akan dilakukan oleh pihak kepolisian. Lalu bagaimana dengan temuan rekening penampungan dana? Rekening apa sebetulnya itu, Pak? Kami sedang menunggu konfirmasi dari pihak polisi, Mbak ya. Jadi rekening penampungan yang disebutkan tadi itu seperti apa bentuknya. Tapi yang jelas dengan kejadian ini Kementerian Perhubungan akan melakukan self correction. Jadi para atasannya akan melakukan pengawasan lebih ketat lagi dan akan membantu pihak kepolisian untuk melakukan penyidikan yang lebih luas. Selama ini ketika masyarakat membayar melalui transfer, itu langsung ke rekening mana, Pak? Ke rekening khusus atau memang rekening penampungan lainnya? Kalau yang dilakukan oleh online itu adalah rekening penerimaan negara bukan pajak. Jadi memang ada rekening spesifik ya? Kenapa? Jadi memang ada rekening spesifik yang dikelola oleh Kementerian Perhubungan? Rekening penampungan yang namanya rekening penerimaan negara bukan pajak adalah rekening resmi yang di mana pembayaran secara online dilakukan. Kemudian Pak Made, ini di lantai 12 polisi tadi mengatakan ada menemukan aliran dana yang diduga ke Kasih dan Kasubdit. Ini sebetulnya siapa orang-orang yang berada di lantai 12 ini? Kapasitas mereka apa, Pak? Saya kira itu sudah menjadi bagian dari pihak kepolisian ya, Mbak ya. Jadi nanti kami sedang menunggu apa yang akan menjadi pengungkapan selanjutnya dari pihak kepolisian tentang proses hukum yang terjadi. Apa saja yang digeledah di lantai 12 itu, Pak? Kami hanya mendapatkan informasi lantai 12 ini terkait dengan ruangan bidang perkapalan. Secara spesifik, apa ruangan yang ada di lantai 12 ini? Lantai 12 itu adalah ruang kerja dari unit ya kerja yang terkait dengan proses perizinan yang sedang dalam proses penyelidikan dari polisi pada hari ini. Secara resmi, apakah selama menjalankan aktivitas sehari-hari dari lantai 6 ke lantai 12 ini ada keterkaitannya antara ruangan pelayanan terpadu publik dengan orang-orang yang berada di lantai 12? Ya, itu memang satu unit yang terkait
jadi lantai 6 dan lantai 12 dalam proses ini. Baik, setelah apa yang dilakukan kepolisian hari ini, Pak, bagaimana pembenahan selanjutnya yang akan dilakukan oleh Kementerian Perhubungan? Jadi pertama, Kementerian Perhubungan akan melakukan bukan hanya pengawasan, tapi perbaikan-perbaikan terhadap pelayanan publik ya. Jadi ini adalah satu kejadian yang dilakukan oleh oknum-oknum yang berusaha untuk menghindari prosedur-prosedur resmi untuk kepentingannya sendiri. Dan ini adalah merupakan kejadian yang akan kita gunakan, Kementerian Perhubungan gunakan untuk self correction. Dan mudah-mudahan ini akan menjadikan pelajaran buat para pejabat yang memberikan pelayanan publik untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak baik tersebut. Pak Made, tadi Menteri Perhubungan mengatakan bahwa sudah ada investigasi tim internal yang dilakukan. Dari tim internal itu apa saja Pak yang ditemukan? Apakah memang sudah mengkerucut kepada nama-nama atau pemain utamanya dari praktik pungli ini? Tidak demikian Mbak, jadi tidak demikian rupanya yang terjadi. Ini adalah bagaimana perbaikan-perbaikan yang mesti dilakukan. Dan dari penelitian awal yang dilakukan bahwa ada indikasi mengenai pungli tersebut. Dan untuk itu, karena ini menyangkut langkah kriminal, maka Kementerian Perhubungan dari proses internal ini meminta bantuan polisi untuk menindaklanjuti. Tadi Kabid Humas mengatakan jenisnya ada 152 pelayanan. Sebetulnya Pak, rata-rata berapa biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat untuk melakukan izin? Misalnya tadi ada izin pengurusan buku pelaut. Normalnya berapa Pak? Itu pelayanan itu banyak sekali ya. Jadi dalam kasus ini tentunya kita masih menunggu berita acara, laporan yang lebih lengkap dari polisi. Pelayanan mana saja yang menjadi target operasi atau temuan dalam operasi ini, kemudian berapa jumlah harga pelayanannya. Nah ini kami belum mengetahui secara persis. Nanti kita menunggu laporan polisi. Setelah proses OTT ini, bagaimana dengan pelayanan Kementerian Perhubungan besok, Pak? Apakah akan berjalan normal? Pelayanan berjalan dengan normal, tentunya ya. Jadi pelayanan akan diteruskan. Tadi Pak Menteri sudah berikan arahan kepada para eselon 1 supaya memberitahukan kepada eselon 2-nya untuk memberikan pelayanan sebaik-baiknya dan tanpa terganggu dengan proses tangkap tangan ini. Pak Made, terkait dengan informasi 2 PNS atau staf dari Kementerian Perhubungan ini disebutkan kepolisian tadi staf golongan 2D. Apakah itu terkonfirmasi demikian ini adalah staf golongan 2D? Kami hanya mengikuti ini, proses hukum ini kan sebenarnya sepenuhnya pihak kepolisian ya. Jadi apa yang sudah dilakukan kepolisian, kami tinggal menunggu laporan lengkapnya mengenai siapa-siapa yang terkait, bagaimana mereka, pada level mana mereka, dan ini semua masih dalam proses, Mbak. Jadi kita menunggu laporan selengkapnya di pihak kepolisian. Baik, terima kasih Pak Dewa Made Sastrawan, staf khusus dari Kementerian Perhubungan.